Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pedagogik yang berhubungan dengan matematika, begitu ya. Oke, tidak perlu berlama-lama. Kita langsung saja bahas soal pertama. Diketahui indikator menyelesaikan masalah ukuran penyebaran data. Soal yang cocok dengan indikator tersebut adalah, nah ini ada 5 soal terkait dengan statistika juga. Nah ini mana ini yang cocok dengan masalah penyebaran data. Nah di sini Bapak Ibu ada varian, rata-rata hitung, median, modus, dan kuartil. Nah tentu saja jawabannya adalah yang varian gitu. Lah yang lainnya apa? Yang lainnya ini bukan penyebaran data, melainkan ukuran pemusatan data begitu. Jadi kita harus tahu bahwa materi penyebaran data itu terkait apa saja, pemusatan data itu apa saja begitu. Nah, artinya apa di setiap materi gitu kita harus tahu sub-subnya itu apa begitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pada pembelajaran ruang sampel, beberapa siswa mengalami kesulitan dalam menentukan ukuran ruang sampel bilangan 3 angka ABC dengan ketentuan seperti ini, gitu ya. Ketentuan seperti ini. Mereka bingung apakah situasi ini terkait dengan permutasi atau kombinasi. Untuk membantu mereka mengatasi kesulitan itu, tindakan guru yang paling tepat adalah yang A menunjukkan pada mereka bahwa bilangan 1, 2, 3 merupakan titik sampel, tetapi bilangan 1, 3, 2 bukan titik sampel. Yang B memberitahu mereka bahwa situasi ini tidak terkait dengan permutasi. C memberitahu mereka bahwa hanya satu bilangan di antara ini yang merupakan titik sampel. Yang D meminta mereka memutuskan apakah bilangan 1, 2, 3 dan 1, 3, 2 kedua-duanya merupakan titik sampel. Yang E memberitahu mereka bahwa situasi ini hanya terkait dengan kombinasi. Oke, di sini Bapak Ibu kalau saya konsennya adalah ke ini. Nah, ini menunjukkan, memberitahu, meminta mereka memutuskan dan beritahu. Tentunya tindakan guru yang paling tepat ketika siswa itu bingung adalah tidak langsung menunjukkan, tidak langsung memberitahu, tetapi apa? Mengembalikan ke siswa itu agar siswa bisa berpikir eh, lebih kreatif seperti itu. Jadi kalau saya lebih gede jawabannya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bagaimana? Apakah setuju dengan saya? Kalau tidak setuju, mungkin ada pendapat lain, silahkan tulis di komentar begitu. Selanjutnya, pembelajaran terdapat masalah. Siswa kesulitan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran pemecahan masalah berbantuan GeoGebra. Tujuan yang paling sesuai. Jadi ini tujuan PTK ya. Yang mana ini? Coba dibaca. Yang A mendeskripsikan pembelajaran pemecahan masalah berbantuan GeoGebra yang dapat meningkatkan kemampuan visual dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume. Yang B mendeskripsikan pembelajaran pemecahan masalah berbantuan GeoGebra yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume. Yang C mengetahui presentasi peningkatan hasil belajar dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume dengan melalui pembelajaran GeoGebra. Yang D mendeskripsikan pembelajaran pemecahan masalah berbantuan GeoGebra yang dapat meningkatkan kemampuan siswa menggambar benda. Yang E mendeskripsikan kesulitan belajar siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume melalui pembelajaran pemecahan masalah. Nah ini bagaimana? Jadi tentunya harus terkait dengan ini ya, intinya adalah eh, siswa kesulitan menyelesaikan masalah volume begitu. Berarti yang mana? Kalau saya yang ini jelas tidak ya, menggambar benda gitu kan. Nah ini tidak ada GeoGebranya, tidak. Kemudian antara yang A, B, dan C begitu. Yang mana ini? Kalau kalau saya ya ini versi saya, mungkin Bapak Ibu punya pendapat lain silahkan gitu. Kalau saya adalah tentu saja karena ini PTK, kalau saya lebih ke yang A ya. Jadi untuk
meningkatkan kemampuan visual dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume. Kalau ya saya yang A, jadi saya menggarisbawahi yang ini tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dan seterusnya gitu. Lanjut soal berikutnya. Untuk pilihan ganda jika sin alfa adalah 3/5 dan alfa itu antara ini, nah 0 sampai 360, maka cos A sama dengan, nah ini distraktor yang paling tidak baik. Oke, selalu ya ada soal tentang distraktor Bapak Ibu. Nah, berarti kita kerjakan dulu. Nah, kita kerjakan dulu. Nah, di sini kalau ini alfa, sin depan per miring, nah ini berarti kan 4 nih. Nah, cosnya cos samping per miring, berarti kan 4/5 gitu. Nah, yang paling tidak baik yang mana? Kalau saya berpikir di sini yang paling tidak baik yang A. Kenapa? Tidak ada unsur 4 dan 5-nya. Ini kan ada 4, 5. Jadi kemungkinan kecil siswa akan menjawab yang A gitu. Lanjut. Dalam pembelajaran menurunkan persamaan lingkaran, guru sebaiknya mulai dengan apa? Jadi mau membuat persamaan lingkaran. A. Memberikan contoh soal menentukan persamaan lingkaran. B. Memberi ilustrasi manfaat praktis dan teoritis persamaan lingkaran. C. Memberikan macam-macam rumus persamaan lingkaran. D. Menggambarkan macam-macam persamaan lingkaran dengan beragam pusat dan jari-jari. Yang E. Mengaitkan persamaan lingkaran dengan irisan kerucut yang lain. Kalau saya loh Bapak Ibu, ini karena pedagogi itu kan mungkin masalah kemantapan hati ya. Kalau saya lebih ke yang D gitu, menggambarkan macam-macam persamaan lingkaran dengan beragam pusat dan jari-jari. Jadi nanti yang satu pusatnya di sini, jari-jarinya di sini. Yang satu pusatnya di sini, jari-jarinya lebih besar. Nah, seperti itu kalau saya yang D. Jadi karena ini mau menurunkan persamaan lingkaran. Jadi niatnya kan membuat persamaan lingkaran ya. Nah, persamaan lingkaran itu kan kita perlu titik pusat A, B dan juga jari-jari gitu. Nah, kita kan perlu ini, jadi dikenalkan dengan ini dulu kalau menurut saya sih. Kemudian, media yang paling tepat untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, merumuskan dan menyelesaikan masalah yang melibatkan permutasi. Nah, ini tentang media ya, video, gambar, tayangan, handout, buku siswa. Kalau saya lebih ke buku siswa ya, gitu. Kenapa? Karena di buku siswa itu nanti siswa bisa beraktivitas gitu. Jadi, siswa misalkan semacam LKS seperti itu. Ini kan sesuai dengan K13 gitu ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran ukuran pemusatan data, guru memberikan tugas untuk menentukan rata-rata 40 data baik secara tunggal maupun secara kelompok. Kemudian siswa diminta beri tanggapan hubungan kedua rata-rata tersebut. Siswa pertama mengatakan bahwa rata-rata data tunggal sama dengan rata-rata data kelompok. Siswa kedua mengatakan bahwa rata-rata data tunggal tidak sama dengan rata-rata data berkelompok. Nah, siswa ketiga mengatakan bahwa rata-rata data tunggal paling akurat dibandingkan rata-rata data berkelompok. Nah, tindakan guru yang paling sesuai adalah apa? A. Meminta siswa pertama dan siswa kedua untuk belajar kembali pada siswa ketiga. Yang B. Memberitahu mereka bahwa jawaban siswa ketiga yang benar dan siswa lain salah. Yang C. Meminta siswa menjelaskan perolehan jawaban beserta alasannya. D. Meminta siswa ketiga menjelaskan jawabannya pada siswa pertama dan siswa kedua. Yang E. Memberitahu bahwa siswa ketiga benar dan menegur siswa pertama dan kedua mengapa salah. Kalau saya tentu saja apa Bapak Ibu? Ini ya, meminta siswa menjelaskan perolehan jawaban beserta alasannya. Jadi, kita tidak boleh langsung memberitahu begitu atau langsung negur. Jadi, siswanya diminta untuk menuliskan ini langkah-langkahnya gitu ya, menjelaskan. Kemudian nanti kan siswa bisa tahu kesalahannya di mana, seperti itu. Kemudian ini, soal yang paling tidak baik untuk mengukur kemampuan menyelesaikan persamaan trigonometri adalah nah, ini yang mana Bapak Ibu? Coba diamati. Kalau saya yang D. Kenapa? Karena ini cos kuadrat, sin kuadrat itu kan 1 ya. 1 - 1 kan 0. Ya udah nggak bisa diapa-apain gitu loh. Jadi nanti D itu soal yang nggak baik, nggak akan ketemu jawabannya gitu. Yang lain bisa. Kemudian selanjutnya, di antara soal berikut yang tidak baik diberikan pada siswa. Nah, seorang atlet lari. Ini yang B, ke posisi 2 orang, AB. Yang C ini Andi berangkat dari rumahnya mengunjungi temannya yang sakit. Yang D, pemain A melempar bola ke pemain B.
seorang pencuri merencanakan perjalanan. Nah, seperti itu. Berarti yang tidak baik itu tentu saja yang ya. Kenapa? Kita jangan memberikan contoh kondisi yang tidak baik ya Bapak Ibu ya. Misalkan pecandu narkoba, pencuri atau sesuatu yang berhubungan dengan kriminalitas. Nah, itu jangan sampai kita memberikan konteks yang seperti itu kepada siswa gitu. Yang lainnya kan baik ya. Nah, kecuali yang seperti itu. Kemudian soal nomor 10, dalam pembelajaran ukuran pemusatan, guru membagi siswa jadi 3 kelompok gitu. Nah, kalau soal panjang gini, kalau saya agak malas membaca, Bapak Ibu langsung aja ini. Tindakan guru yang paling sesuai. Memberi pujian, nah ini ada memberi pujian dan memberi teguran. Memberitahu, nah, meminta kelompok menjelaskan perolehan data beserta alasannya. Ini minta kelompok untuk belajar kembali. Yang minta kelompok 1 menjelaskan alasannya kepada kelompok 2 dan 3. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, tentu saja kita harus memberi kesempatan setiap siswa kita itu untuk bisa berpikir dan belajar dari kesalahannya sendiri. Maka dia harus bisa menjelaskan alasan memperoleh jawaban itu. Kemudian dia menyadari kalau dia salah gitu loh konsepnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, soal yang paling sesuai dengan indikator menentukan hasil operasi perkalian matriks. Yang A, lihat AB, matriks AB ini tentukan hubungan A dan B. Nah, ini belum bisa ya. Yang maksudnya belum bisa itu ini tidak diketahui salah satu gitu. Padahal ini lebih ke perkalian ya. AB, tentukan nilai tentukan nilai X plus Y agar AB sama dengan ini. Yang ini juga sama. Ini sama ya dengan ini ya. Tentukan hasil kali A kali B gitu. Kemudian ini tentukan ukuran matriks. Kalau saya lebih ke yang D ya, karena di sini indikatornya saja tentang operasi perkalian ya. Berarti kita harus nyari ini. Kalau yang B dan C bagaimana? B dan C itu ya melibatkan perkalian, tapi lebih kepada kesamaan matriks sih kalau saya melihat. Jadi kesamaan matriks gitu. Yang B dan C gitu. Kemudian soal nomor 12. Pada pembelajaran ini. Nah, langsung untuk membantu mereka mengatakan keputusan tindakan guru yang paling tepat. Meminta mereka mengingat kembali, memberikan contoh, menayangkan PowerPoint, mengajarkan kembali, menuliskan definisi. Kalau saya sih lebih ini ya, pokoknya pembelajaran itu fokus ke siswa. Jadi fokus ke aktivitas siswa gitu. Jadi yang ini kan memberi contoh ya. Jadi kayak ini kan gurunya, nah, ini juga gurunya, ini gurunya, nah ini juga guru gitu. Jadi kayak menuliskan, mengajarkan, menayangkan, memberikan contoh. Jadi pokoknya ke-13 itu siswanya yang aktif gitu. Lanjut, jawaban siswa ketika menjawab soal ini, nah, tindakan guru memberitahu yang benar, meminta siswa menuliskan langkah-langkah, menegur, menyarankan untuk mengikuti les di luar, jelas tidak, memberikan soal lain yang lebih sederhana. Nah, kalau saya meminta siswa, nah gitu. Meminta siswa menuliskan langkah-langkah jawaban beserta alasannya. Jadi agar kita bisa tahu alur berpikir siswa gitu. Apalagi kan kita matematika ya. Jadi salahnya di mana bisa kita tunjukkan gitu. Kemudian untuk memulai pembelajaran memahami konsep limit secara intuitif. Sebaiknya guru mulai pembelajaran dengan apa? A. Memberikan contoh manfaat penggunaan limit dalam kehidupan sehari-hari. B. Menjelaskan konsep limit dengan menggunakan definisi formal epsilon delta. C. Memberi berbagai macam contoh perhitungan limit fungsi. D. Memberikan ilustrasi nilai fungsi yang mengarah ke limit menggunakan tabel atau grafik fungsi. E. Memberikan definisi limit ada jika limit kiri dan limit kanan ada dan sama. Kalau saya ini dulu ya yang A. Memberikan contoh manfaat dulu. Jadi siswa diminta untuk dia menyadari limit itu sebenarnya apa gitu. Jadi bisa dengan memberikan contohnya gitu. Bapak Ibu kalau mengajarkan limit biasanya memberi contoh apa? Nah, kita bisa memberikan contoh tentang pengereman seperti itu. Ketika peluruhan itu juga bisa menggunakan limit ya gitu. Jadi siswa itu merasa bahwa pelajarannya itu ada dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Soal nomor 15.
Nah, soal yang paling baik untuk mengukur kemampuan menerapkan aturan kosinus gitu ya. Oke, Bapak Ibu, aturan kosinus itu kelas 10 ya. Jadi, untuk sudut-sudut yang melibatkan penjumlahan atau pengurangan sudut istimewa itu belum diajarkan karena dia di kelas 11. Jadi ya tidak baik memberikan soal yang melibatkan materi yang siswa belum dapat kayak gitu. Nah, kemudian ini angkanya itu tidak baik. Nah, nanti siswa akan fokus ke perhitungan jumlahan kalian. Nah, seperti itu kan juga bukan fokus utama ya, seperti itu. Jadi yang ini tidak. Sekarang tinggal B dan E gitu. Nah, kalau yang B, nah yang B ya Bapak Ibu, kalau ini A, ini B, ini C, yang diketahui adalah AB 4, AC 7, ABC 45 gitu. Ini 45 derajat. Nah, yang dicari adalah ini. Keliling ya, berarti kan nyari BC. Nah, ini nanti akan melibatkan hitungan yang rumit gitu. Rumitnya bagaimana? Melibatkan BC di dua tempat dan ada akarnya gitu. Contoh 7 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah BC kuadrat min 2 kali 4 kali BC kali cos 45 setengah akar 2. Nah, nanti kan BC, mencari BC-nya ini eh, cukup rumit ya. Maksudnya siswa nanti fokusnya juga ke hitungan. Kalau menurut saya, gitu. Menurut saya loh, ini versi saya pokoknya ini. Kalau Bapak Ibu punya pendapat lain ya monggo terserah silakan. Ini yang E, AB-nya 5, ABC 45, ABC 45, kemudian BC-nya 4. Nah, kalau seperti ini, nah, mencari AC-nya kan mudah gitu. Bisa mencari AC, kemudian bisa mencari keliling gitu. Kalau menurut saya sih yang E gitu. Untuk menerapkannya yang E gitu. Oke, Bapak Ibu, kalau saya cukup dulu. Semoga bermanfaat. Kalau ada kritik saran mau disampaikan di kolom komentar. Sekali lagi kalau pedagogi seperti ini juga menurut kemantapan hati ya, monggo bisa saling sharing di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.